Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai non-linear regression menggunakan origin. Nah, jadi tahapan yang akan kita pakai untuk melakukan non-linear regression yaitu pertama kita harus menyiapkan data yang kita pakai untuk melakukan non-linear regression. Kemudian melakukan non-linear regression di mana di dalamnya nanti kita akan buat atau custom persamaan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kasus yang ingin kita selesaikan. Kemudian kita akan melihat atau mereview hasil dari non-linear regression, bagaimana perbandingan antara output kalkulasi dan output eksperimen dari hasil non-linear regression dan menentukan nilai konstanta-konstanta yang akan kita cari dalam persamaan nonlinear regression. Untuk itu, saya sudah menyiapkan data nonlinear regression seperti ini. Ini merupakan data CA, CB, dan rate atau kecepatan reaksi, di mana CA, CB, dan R itu dihubungkan dengan persamaan nonlinear regression seperti ini. R sama dengan K kecil kali CA per 1 plus KA kali CA plus KB kali CB. Ya. Kemudian data ini kita gunakan untuk membandingkan, ini sebenarnya datanya sama dengan data yang ini, cuman kita buat lebih spesifik. Kita buat data ini untuk membandingkan nanti R eksperimen atau kecepatan reaksi eksperimen yang ini masing-masing ya untuk CB 01, 02, 03 kita bandingkan dengan R kalkulasi menggunakan regresi non linear. Untuk itu kita langsung copy paste saja data yang kita butuhkan yang ini terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke sini, kita beri nama ini CA, CB, dan R. Pada tahap awal ini kita tidak usah khawatir karena kita belum akan membuat grafik, tapi kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Tablok, kemudian masuk ke analisis, fitting, kemudian non-linear curve fit, open dialog. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama kita harus menentukan fungsi yang ingin kita gunakan. Sebenarnya di origin ini banyak sekali fungsi non-linear yang bisa kita gunakan. Ya, seperti ini, seperti eksponensial, Boltzmann, log, dan lain sebagainya. Tapi karena uh, persamaan yang ingin kita gunakan adalah persamaan yang ini tadi, yang mana ini tidak ada di fungsi origin, jadi kita membuat fungsi baru di dalam origin untuk memasukkan fungsi yang ini. Jadi di sini klik new, kemudian nama fungsinya kita bisa namakan non-linear, kemudian expression, oke, next. Oh, sorry. Mungkin kita namakan new non-linear. Independent variabelnya yaitu adalah independennya adalah CA dan CB. CA, CB. Dependennya adalah rate atau kecepatan reaksi. Parameter yang ingin kita cari itu tadi adalah K, kemudian KA dan KB. Kita tuliskan K, KA, dan KB. Next. Kemudian initial value-nya mungkin kita buat kecil dulu 0,1 semua. Kemudian kita harus memasukkan fungsinya di sini R sama dengan tadi adalah K kalikan dengan CA, ya, ya. K kalikan CA, oke. Bagi 1 plus KA kalikan CA plus KB kalikan CB. Untuk mengecek apakah persamaan ini sudah oke, kita klik quick check di sini evaluate. Kalau di sini muncul nilai R-nya dari hasil perhitungan ini,
Maka ini persamaannya sudah oke. Kita klik next. Next lagi. Next. Oke. Kita sudah selesai membuat eh, persamaan. Langkah selanjutnya adalah data selection, di mana input data yang ingin kita pakai di sini adalah eh, data yang ada di sini. Kemudian di input data, add, saya tambahkan input data di sini select from worksheet, ya, kita blok semuanya. Kemudian kita bisa memilih eh, mengatur input data untuk CA itu adalah kolom A atau CA, CB itu adalah kolom CB, dan R ini adalah kolom R. Itu kita coba fit satu kali untuk melakukan iterasi atau pengulangan supaya dia bisa menemukan nilai K, KA, KB. Kita harus melakukan iterasi secara otomatis di sini until converge. Artinya sampai rentang perbedaan antara R kalkulasi dan R eksperimen itu dapat diterima. Kalau kita lihat di residual, ya, kalau kita lihat di message di sini, iterasinya totalnya ada 12, chi-square-nya sudah tercapai dengan toleransi 1 kali 10⁻⁹. Kita klik OK, dan kita akan mereview eh, hasil non-linear regression di sheet sebelahnya. Kalau kita lihat di sini value untuk K, KA, dan KB yang didapatkan adalah K 5,29, KA 5,5, KB 1,1 dengan standar errornya masing-masing. Kemudian kalau kita lihat di summary-nya di sini, eh, kalau kita lihat adjusted R square di sini, kita dapatkan R square sebesar 0,9988, yang mana nilai R square ini sudah cukup baik untuk menandakan bahwa eh, nilai konstanta yang didapatkan itu sudah sesuai. Kemudian kita dapatkan ini adalah independent variable, ini adalah CA ya, CA, CB, dan ini adalah nilai R kalkulasi yang kita dapatkan. Nanti kita bandingkan, copy, yang kita tambahkan satu uh, baris lagi di sini R calculation. R calculation. Nah, kalau kita bandingkan antara R eksperimen dan R calculation itu tidak jauh berbeda, menggunakan hasil dari non-linear regression tadi untuk setiap titiknya. Ya. Kemudian kita akan melakukan perbandingan, di mana di sini kita akan coba tambahkan sesuai dengan uh, data yang telah kita susun tadi di awal. Ini merupakan data susunan dari yang ini ya. Saya susun ulang, sama saja isinya. Kita masukkan di sini. Sorry. Kemudian kita masukkan namanya masing-masing. Ini adalah untuk nilai CA, tapi untuk CB01 ya. Ini CA, ini nilai CA untuk CB02, ini adalah nilai CA untuk CB03. Di sebelahnya kita tambahkan R calculation. Ya, kalau kita lihat di sini untuk CB01, R calculation-nya yang ini tadi kita dapatkan, kita copy saja. Kita tambahkan lagi di sini, insert R calculation untuk CB02. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan add
R calculation untuk CB03. Kemudian kita tinggal ganti masing-masing ini menjadi sumbu X supaya kita bisa melakukan melakukan plotting untuk masing-masing R-nya. Ya, kita lihat di sini, coba masukkan scatter. Ya, oke, mungkin ini saya gunakan, saya berikan komen terlebih dahulu. Mungkin komennya kita pindahkan ke sini, ya. Ya, kita buat grafiknya untuk masing-masing menggunakan grafik scatter. Ya, jadi sorry, ini ada yang salah. Di sini harusnya R untuk CB, ini R calculation untuk CB01, R untuk CB02, R calculation untuk CB01, R CB03, R calculation untuk CB03. Oke, supaya legendnya terlihat lebih informatif. Kalau kita lihat yang hitam nih untuk 0,1 R calculation, yang merah semua yang merah, yang R calculation nanti akan kita ubah menjadi garis supaya kita bisa membandingkan dengan R eksperimen yang berupa simbol. Kita klik 2 kali buat independen. Kemudian ini kita buat independen terlebih dahulu. Kita perbesar terlebih dahulu menjadi 15 mungkin ya. 15. Kemudian kita buat ungroup melakukan independen. R calculation-nya klik OK. Untuk R calculation kita bisa menggantinya dengan eh, line. Ya. Jadi kita sudah melakukan on group di sini, simbol, kemudian oke, sepertinya tidak bisa diganti plot type-nya. Karena itu mungkin kita bisa ganti, kita bisa membuat eh, simbol plus line terlebih dahulu supaya kita bisa ganti-ganti nanti. Simbolnya kita ganti 12, lainnya kita ganti jadi 2. Ini kita buat independen, lainnya kita untuk R calculation, untuk R eksperimen lainnya kita nonaktifkan semuanya. Kemudian untuk R calculation hanya line saja, oleh karena itu simbol itu kita eh, tidak ingin memakai simbol sebenarnya, cuman ini size-nya bisa kita perkecil menjadi 1 misalnya. Oke, klik OK. Ya, kalau kita lihat di sini, oh ya, untuk merubah warnanya supaya sama ya, yang garis kita rubah warnanya sesuai dengan yang simbol. Kalau kita lihat garis merah ini adalah R calculation untuk CB01, kita samakan dengan atasnya warna hitam untuk R eksperimen CB01. Kita ganti warnanya menjadi hitam, kemudian ini menjadi biru, ini menjadi ungu. Oke, ini mungkin ya. Oh, ya, mungkin seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini kita bisa membandingkan bahwa untuk CB01, 02, dan 0,3
itu tidak jauh berbeda dari nilai R calculation-nya. Nah, hal ini sesuai dengan uh, nonlinear fit regression yang kita dapatkan tadi di yang pertama, ya di sini. Kemudian kita bisa menambahkan bahwa nonlinear regression itu telah berhasil kita lakukan karena nilai R-square-nya 0,9988 dan nilai konstantanya masing-masing sudah tercapai. Ya, tercapai di sini maksudnya nilai chi-square-nya memenuhi. Ya, oke, mungkin itu untuk non-linear regression. Semoga mudah untuk dipahami. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.